When one door closes, another's open. Ketika pintu satu tertutup, maka pintu yang lain akan terbuka. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menemukan yang namanya kegagalan maupun penolakan. Ya, itu diibaratkan sebagai pintu yang tertutup. Lalu, pintu yang terbuka adalah kesempatan yang sedang menanti kita untuk diraih. Pasti timbul pernyataan, kira-kira gampang ya untuk bergeser dari pintu yang tertutup menuju pintu yang terbuka? Yang mana artinya adalah ketika bertemu dengan kegagalan maupun penolakan, kita langsung menuju kesempatan yang menanti kita. Pasti teman-teman di luar sana akan berkata, hidup tidak segampang daun kelor, kawan. Ya, benar bukan? Dalam kehidupan ini, hampir semua orang sukses pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ya, mari kita lihat satu persatu contohnya. Bill Gates, kita ketahui bahwa saat ini dia adalah orang yang sukses dengan perusahaan Microsoft-nya. Namun, tahukah teman-teman bahwa pada masa lalu, sebelum mendirikan perusahaan Microsoft, beliau pernah mengalami kerugian sampai dengan $3.000-an dengan perusahaan yang sebelumnya. Tapi kita ketahui, beliau bisa bangkit lalu mendirikan Microsoft. Yang kedua, J.K. Rowling. Siapa tidak tahu dengan film Harry Potter? J.K. Rowling mengalami beribuan kali penolakan atas buku yang diciptakannya. Tapi saat ini kita tahu bukan, Harry Potter sudah menjadi film yang sangat diketahui dan terkenal di seluruh dunia. Dan yang ketiga, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey menjadi pembicara hebat di seluruh dunia. Beliau menjadi panutan para wanita masa kini. Nah, pernahkah kalian ketahui bahwa di masa lalunya, pada usia 14 tahun, beliau pernah mengalami hidup yang kelam, hidup yang gelap. Namun, beliau bisa bangkit sehingga menjadi Oprah Winfrey yang kita ketahui sekarang. Lalu yang terakhir saya akan memberikan contoh, yaitu The King of Rejection, Raja Penolakan. Kenapa saya berkata demikian? Karena pada usia beliau, ketika beliau berusaha melamar di beberapa perusahaan, hampir puluhan perusahaan, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima beliau sebagai karyawan. Dan yang lebih lucu lagi, beliau adalah salah satu pelamar yang melamar di perusahaan KFC pada saat itu. Dari 24 orang yang melamar, 23 orang diterima dan 1 orang gagal. Kira-kira siapa dia yang gagal? Ya, Jack Ma. Tapi seperti yang kalian ketahui saat ini, Jack Ma dengan perusahaan Alibaba Group-nya menjadi perusahaan yang terkenal di seluruh dunia. Beliau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang. Beliau berhasil bukan? Itu terjadi saat beliau telah menerima kegagalan maupun beberapa kali penolakan dalam hidupnya. So, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi kegagalan maupun penolakan dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terpuruk dengan kegagalan tersebut dan penolakan tersebut? Atau kita akan bangkit, sama seperti orang-orang sukses ini, kita bisa menghadapi kehidupan? Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi kegagalan. Hal-hal ini juga yang dilakukan oleh orang-orang sukses tersebut sehingga mereka bisa menjadi sukses seperti saat ini. Ya, mari kita sama-sama menyimak tips mengatasi kegagalan ala rubah. R. Rasakan. U. Ubah pola pikir. B. Buat rencana. Dan A adalah aksi nyata. Tips yang pertama, rasakan. Ya, dalam kehidupan ini, ketika kita bertemu ataupun mengalami kegagalan serta penolakan, kita akan merasakan sakit hati, luka, sedih, dan bahkan ada yang sampai depresi yang mendalam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, jawabannya adalah hal ini bisa terjadi karena kebanyakan dari kita ketika mengalami kegagalan tersebut, kita tidak mau menerima bahwa diri kita sebenarnya sedang dalam mode gagal maupun sedang dalam mode mengalami penolakan atas apa yang kita perjuangkan. Sebenarnya, hal yang paling penting ketika kita mengalami kegagalan adalah kita harus menerima kegagalan tersebut dan merasakan bahwa kita sedang gagal. Bahkan Jack Ma dalam pidatonya berkata, kita harus terbiasa dengan kegagalan.
Karena kegagalan ini sebenarnya datang kepada kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengajarkan kita apa arti sebenarnya dari sebuah kesuksesan. So, dalam mode ini, ketika mengalami tahap kegagalan pertama kali, hal yang harus dilakukan adalah terima kegagalan tersebut, rasakan. Jangan sekali-kali menolaknya. Ketika Anda mencoba menolak kegagalan tersebut, maka semakin depresi Anda dalam posisi tersebut. Pada tahap ini, terimalah kegagalan tersebut, rasakan, dan hal yang harus Anda lakukan adalah jangan pernah mencoba memaksa diri Anda untuk mengejar hal yang tadi sudah membuat Anda menjadi gagal. Pada posisi ini, berdamailah dengan diri Anda, tenangkanlah diri Anda, lakukan introspeksi diri. Hal yang harus Anda lakukan adalah fokus kepada diri Anda sendiri dan rasakan kegagalan itu sebenarnya datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Tips yang kedua adalah ubah pola pikir Anda. Pada tahap ini, ketika Anda sudah bisa menerima Anda dalam mode gagal ataupun dalam posisi sedang menerima kegagalan ataupun penolakan, Anda harus merubah mindset Anda, pola pikir memandang sebuah kegagalan. Jangan pernah memandang kegagalan tersebut untuk menghancurkan Anda seperti yang saya bahas di tahap pertama tadi. Tetapi pandanglah kegagalan ini adalah salah satu cara Anda untuk bisa mencapai kesuksesan nanti. Kegagalan ini adalah proses Anda untuk mengajarkan kepada diri Anda bahwa Anda akan menjadi orang yang tepat ketika Anda menerima kesuksesan ataupun hal yang Anda kejar nanti. Jadikan kegagalan ini sebagai jembatan Anda menuju tujuan yang Anda ingin capai. Kegagalan ini sebenarnya adalah guru bagi Anda untuk bisa membuat diri Anda lebih sabar, lebih empati, dan lebih menerima keadaan sekitar. Sehingga ketika Anda berada pada posisi sukses, Anda sudah mengerti apa yang harus Anda lakukan. Anda akan menerima sukses itu tepat pada waktunya dan tepat pada diri Anda sendiri yang sudah siap sedia untuk menerima kesuksesan tersebut. Yang ketiga, setelah Anda sadar bahwa Anda sudah menerima kegagalan, Anda sudah introspeksi diri dan membawanya dalam meditasi Anda dan berdoa. Kemudian yang kedua, Anda sudah bisa merubah pola pikir Anda, memandang sebuah kegagalan bukanlah untuk menghancurkan Anda, tetapi sebagai batu loncatan ataupun jembatan buat Anda menuju sukses. Yang ketiga adalah saatnya Anda untuk membuat rencana. Rencana apa? Ya, rencana pada saat Anda ingin bangkit kembali. Tadi, ketika Anda sudah terpuruk, Anda mengintrospeksi diri, menyendiri, duduk berdiam, merenungi diri sendiri. Saatnya Anda membuat aksi, membuat rencana, aksi apa saja yang akan Anda lakukan ketika Anda mau bangkit nanti. Lakukanlah itu, ditulis satu persatu, agar Anda siap untuk menghadapi kesuksesan dari tujuan Anda selanjutnya. Kemudian yang keempat, setelah membuat rencana, hal yang paling penting adalah aksi nyata. Ya, pada saat ini Anda sudah benar-benar siap untuk bangkit, berdiri, melakukan setiap rencana-rencana yang Anda lakukan tadi. Karena Anda benar-benar sudah siap, sudah benar-benar menerima bahwa Anda pernah gagal, Anda sudah belajar dari pengalaman kegagalan Anda sudah bisa merubah pola pikir Anda bahwa kegagalan itu bukan sebenarnya melatih Anda untuk menjadi orang yang terpuruk, bukan sebenarnya untuk membuat Anda jatuh dalam kehidupan Anda, tetapi kegagalan itulah yang mendongkrak Anda untuk bangkit kembali agar Anda bisa siap menerima kesuksesan yang akan Anda raih nantinya. So, itu adalah cara 4 tips bagaimana kita mengatasi kegagalan dalam kehidupan kita. Entah itu gagal dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan percintaan Anda, karir dan pekerjaan Anda, persahabatan Anda. Semua kegagalan ini bisa Anda atasi dengan 4 tips tadi. Rasakan dan terima kegagalan tersebut. Ubah pola pikir Anda tentang memandang sebuah kegagalan. Buat rencana aksi yang akan Anda lakukan ketika Anda bangkit, dan lakukan dengan aksi nyata. Anda akan mencapai sukses yang ingin Anda tuju dalam kehidupan Anda. Jangan pernah menyerah. Jangan mati sebelum Anda benar-benar mati dan meninggalkan dunia ini. Anda harus tahu bahwa badai yang datang dalam hidup Anda tidak selamanya akan tinggal diam di situ. Cuaca pasti akan berubah. Setelah badai pasti akan datang hujan, dan setelah hujan akan muncul pelangi. Dalam
proses Anda menanti pelangi tersebut, lakukanlah yang terbaik bagi diri Anda. Improve yourself. Lakukan yang terbaik bagi diri. Berdamai dengan dirimu, membuat rencana, melakukan aksi nyata. Lakukanlah hal yang bisa kau lakukan dengan semua talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Bangunlah, bangkitlah dari masa terpuruk. Karena Anda harus tahu, pintu yang tertutup ini tidak harus Anda tunggu lagi. Anda harus bergeser dari pintu yang tertutup ini menuju pintu yang terbuka. Karena pintu yang terbuka tersebut sedang menanti Anda untuk menggapainya. So, when one door closes, another is open. Think.